Ibnu Al-Haytham yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan. Ibnu Al-Haytham lahir di masa keemasan agama Islam. Masa keemasan ini disebut dengan The Islamic Golden Age. Ibnu Al-Haytham lahir di Basrah, Irak tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo, Mesir pada tahun 1040 Masehi. Al-Haytham memulai karirnya sebagai pegawai pemerintah di kota kelahirannya, dan saat itu ia masuk ke dalam bidang birokrasi dan menduduki jabatan sebagai hakim. Namun, tak lama dari itu, ia mundur dari jabatannya, dikarenakan ia menyadari akan potensi dan bakatnya sebagai seorang ilmuwan. Tapi teman-teman, surat pengunduran dari Al-Haytham ditolak oleh pemimpin saat itu. Rezim yang memimpin di saat itu adalah dinasti Buwayhid. Namun Al-Haytham tak kehabisan akal. Dia berpura-pura sakit agar permohonan resignnya itu bisa diterima. Sehingga pada akhirnya Al-Haytham pun keluar dari pekerjaannya sebagai hakim. Al-Haytham dikenal masyarakat banyak sebagai orang yang sangat produktif karena ada banyak sekali buku tentang ilmiah yang ia tulis pada saat itu. Ia menulis buku ilmiah tak hanya satu bidang saja, namun ada beberapa bidang antara lain fisika, astronomi, filsafat, matematika, dan sosial. Karena kepintarannya, Al-Haytham menjadi sangat terkenal di beberapa penjuru negara tetangganya, salah satunya negara Mesir. Nah, di kala itu, negeri piramida ini yang dipimpin oleh Khalifah Al-Hakim dari dinasti Fatimiyah meminta Al-Haytham membantunya negaranya merancang sebuah bendungan di Sungai Nil untuk menangkal banjir. Al-Haytham pun menyetujuinya, maka berangkatlah ia ke Mesir. Awalnya ia sangat bersemangat dalam merancang dan membangun bendungan tersebut. Karena jika ini berhasil, ia akan punya peluang untuk menerapkan gagasan-gagasannya dalam bidang rekayasa engineering. Tentunya, rekayasa engineering ini ada di salah satu bukunya yang pernah ia tulis. Ia berharap mendapat hak paten ketika berhasil membangun bendungan tersebut. Namun, sangat disayangkan ketika musim hujan datang dan air Sungai Nil meluap. Bendungan yang dibuat Al-Haytham tak mampu menahan volume air yang meningkat di Sungai Nil. Sehingga terjadilah banjir, dan bisa dikatakan di sini bahwa bendungan yang dibangun Al-Haytham pun gagal. Mengetahui hal ini terjadi, Al-Haytham yang menyadari kalau rancangan bendungannya ini gagal, ia bermaksud untuk mengundurkan diri dari proyek ini. Namun, permintaan itu ditolak keras oleh Khalifah Al-Hakim. Al-Haytham pun mulai khawatir akan keselamatannya karena Khalifah Al-Hakim marah besar. Karena niat pengunduran dirinya itu, lantas Al-Haytham pun berpura-pura gila. Untuk menyelamatkan diri, maka Khalifah Al-Hakim pun memenjarakannya. Sobat Jazirah Ilmu yang dirahmati Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ada jalan keluar di balik masalah yang terjadi. Masa-masa ketika Al-Haytham dipenjara di sebuah ruang penjara yang gelap, Allah memberikan petunjuk tentang keilmuan di sana. Jadi, di suatu malam yang terang bulan, dia melihat bulan melalui jendela yang sangat kecil di penjara. Al-Haytham melihat ada cahaya bulan yang masuk ke jendela itu, dan ia melihat proyeksi pantulan gambar bulan dengan posisi terbalik di tembok penjaranya. Dari cahaya bulan yang masuk itu, ia pun melihat sorotan cahaya bulan yang lurus vertikal dan melebar melewati jendela penjara yang kecil tersebut. Nah, dari sinilah ia menulis teori-teori tentang cahaya. Salah satunya teorinya adalah sebuah benda dapat terlihat oleh mata karena ada cahaya yang mengenai benda tersebut. Berbeda dengan apa yang dikatakan Plato bahwa mata itu mengeluarkan semacam sinar sehingga bisa melihat sebuah objek. Tak hanya teori tentang cahaya, Al-Haytham juga menulis dan menjabarkan fungsi-fungsi bagian mata yang bekerja untuk menangkap cahaya. Teorinya ini bukan hanya sebuah asumsi belaka, melainkan Al-Haytham juga membuktikannya dengan eksperimen sederhana.
Dengan menggunakan sebuah lilin yang ia tutupi dengan kotak yang sudah dilubangi, ia mampu membuktikan bahwa teorinya benar dan memiliki dasar. Tanpa eksperimennya yang sederhana ini, maka tidak akan pernah ada yang namanya kamera di zaman sekarang ini. Karena eksperimennya Al-Haytham inilah yang menjadi cikal bakal kamera modern. Eksperimen ini ia namakan kamera obscura, memiliki arti kamera ruang gelap. Kalau teman-teman berpikir bahwa penemuan Al-Haytham ini biasa saja, coba perhatikan Al-Haytham di sini menjelaskan cara kerja mata dan sifat-sifat cahaya. Al-Haytham lah yang menjelaskan bahwa cahaya itu memiliki proyeksi lurus, sehingga ia bisa menjabarkan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan seluruh fenomena-fenomena mengenai cahaya lainnya. Penemuan Al-Haytham ini yang menjadi cikal bakal sebuah teknologi di zaman modern ini yang melibatkan cahaya, seperti laser, kabel optik, komunikasi satelit, dan masih banyak lainnya. Semua tentang teori cahaya dan cara kerja mata ini ia tulis di dalam sebuah buku bernama Al-Manazir. Kemudian, buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi Book of Optics. Dan buku ini menjadi buku sains yang paling berpengaruh di negara Eropa dalam bidang optik. Menariknya, buku yang berusia lebih dari 1000 tahun ini, teorinya masih relevan di bidang keilmuan zaman sekarang. Bahkan teman-teman, buku ini dibaca oleh ilmuwan hebat Eropa seperti Galileo Galilei, Johannes Kepler, dan Leonardo da Vinci. Sungguh luar biasa bukan karya dari Ibnu Al-Haytham ini? Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, di Indonesia banyak orang yang belum mengetahui tentang Al-Haytham. Namun di Eropa sana, Al-Haytham adalah tokoh yang paling populer dalam revolusi teknologi yang berkaitan dengan optik. Dan para sejarawan menggelari beliau sebagai ilmuwan modern pertama dan the father of optics. Maka pada tahun 2015 lalu, UNESCO menggelar perayaan yang bertajuk International Year of Light untuk mengenang 1000 tahun karya Al-Haytham. Dan gak hanya itu, saking pentingnya, nama Al-Haytham dijadikan salah satu nama kawah di bulan. Selama hidupnya, kurang lebih Al-Haytham menulis sebanyak 200 buku. Namun, sayang sebagian besar hasil karyanya hilang. Teman-temanku seiman, mendengar kisah barusan, sekarang kita tahu ternyata ada peran besar peradaban Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan sains modern. Oke, jadi itulah cerita tentang Ibnu Al-Haytham. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.